Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Perbankan Syariah 1C kelompok 8 yang beranggotakan Putri Aulia Ferdiana dengan NIM 205231116, Nadila Nur Inayah dengan NIM 205231117, Farel Bramasta dengan NIM 205231118, Evi Nur Cahyanti dengan NIM 205231119, dan Destiani Kusuma Widiawati dengan NIM 205231120. Di sini saya Nadila Nur Inayah dengan NIM 205231117 akan membawakan materi tentang komunikasi formal. Kata atau istilah komunikasi secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi, dalam pengertian ini, yang terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Adapun jenis-jenis komunikasi antara lain komunikasi formal dan komunikasi informal. Dan di sini kami akan membahas tentang komunikasi formal. Komunikasi formal dapat diartikan dengan komunikasi yang mengikuti rantai komando yang dicapai oleh hierarki wewenang. Dalam struktur organisasi garis, fungsional, maupun matriks akan tampak berbagai macam posisi atau kedudukan masing-masing sesuai dengan batas tanggung jawab dan wewenangnya. Fungsi penting sistem komunikasi formal menurut Liliwari ada 4, yaitu yang pertama, komunikasi formal terbentuk sebagai fasilitas untuk mengkoordinir kegiatan pembagian kerja dalam organisasi. Yang kedua, hubungan formal secara langsung hanya meliputi hubungan antara atasan dengan bawahan. Komunikasi langsung seperti ini memungkinkan dua pihak berpartisipasi umpan balik dengan cepat. Yang ketiga, komunikasi formal memungkinkan anggota dapat mengurangi atau menekan waktu yang akan terbuang atau kejenuhan produksi, meminimalisir ketidaktentuan operasi pekerjaan, termasuk tumpang tindihnya tugas dan fungsi, serta pembaharuan penyaluran yang berdampak pada efektivitas dan efisiensi. Yang keempat, komunikasi formal menekan terutama pada dukungan yang penuh dan kuat dari kekuasaan melalui struktur dan hierarkis. Berikutnya merupakan ciri-ciri komunikasi formal. Ada 3, yaitu yang pertama, arus komunikasi ke bawah lebih banyak daripada ke atas. Berarti, prakarsa mengadakan komunikasi lebih banyak dari atas atau dari pimpinan. Yang kedua, tujuan komunikasi terkait dengan kepentingan dinas. Yang ketiga, cara penyampaian pesan lebih banyak tertulis ataupun dalam rapat resmi. Pola komunikasi formal dapat berbentuk komunikasi dari atas ke bawah atau top-down or downward communication, komunikasi dari bawah ke atas atau bottom-up or upward communication, komunikasi horizontal atau horizontal communications,
dan komunikasi diagonal atau diagonal communications. Berikut ini penjelasan batasan-batasan komunikasi formal. Yang pertama, komunikasi dari atas ke bawah. Komunikasi ini dapat disebut juga dengan komunikasi dari atasan di semua level kepada bawahan. Komunikasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin, dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di level bawah. Komunikasi dari atas ke bawah merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya. Kekurangan komunikasi ini adalah kemungkinan terjadinya penyaringan ataupun sensor informasi penting yang ditujukan ke para bawahannya. Dengan kata lain, pesan yang diterima para bawahan bisa tidak selengkap aslinya, disebabkan oleh saluran komunikasi yang cukup panjang mulai dari atasan hingga bawahan. Yang kedua adalah komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawahan atau anggota menuju ke atasan atau ketua. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan mengambil keputusan yang tepat. Sudah sepantasnya bila ketua memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawah. Keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan merupakan salah satu cara yang positif dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, ketua harus percaya penuh kepada para anggotanya. Kalau tidak, informasi apapun dari anggota tidak akan bermanfaat karena yang muncul hanyalah rasa curiga dan ketidakpercayaan terhadap informasi tersebut. Salah satu kelemahan komunikasi dari bawah ke atas ini adalah kemungkinan bawahan hanya menyampaikan informasi yang baik-baik saja, sedangkan informasi yang agaknya mempunyai kesan negatif atau tidak disenangi oleh manajer cenderung disimpan atau tidak disampaikan demi menjaga posisinya serta mendapatkan rasa aman dalam suatu organisasi. Yang ketiga, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal atau sering juga disebut dengan istilah komunikasi lateral adalah komunikasi yang terjadi antara bagian-bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi horizontal antara lain untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan yang sejajar. Komunikasi horizontal menjadi penting ketika setiap bagian atau departemen dalam suatu organisasi memiliki tingkatan-tingkatan ketergantungan yang cukup besar. Akan tetapi, jika masing-masing bagian dapat bekerja secara sendiri-sendiri tanpa harus bergantung pada bagian lainnya, komunikasi horizontal tidak sering atau minim dipakai. Yang keempat adalah komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi yang satu ini memang agak lain dari beberapa bentuk komunikasi sebelumnya. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara atasan dua level organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal di dalam organisasi antara bagian konsumsi dengan bagian dokumentasi. Bentuk komunikasi diagonal memiliki dua keuntungan. Di antaranya adalah yang pertama,
penyebaran informasi bisa menjadi lebih cepat dibandingkan bentuk komunikasi tradisional. Yang kedua, memungkinkan individu dari berbagai bagian atau departemen untuk ikut membantu menyelesaikan masalah dalam organisasi. Namun, komunikasi diagonal juga memiliki kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah bahwa komunikasi diagonal dapat mengganggu jalur komunikasi yang rutin dan telah berjalan normal. Di samping itu, komunikasi diagonal dalam suatu organisasi besar juga sulit untuk dikendalikan secara efektif. Dilihat dari sudut pandang individual, komunikasi formal sering membuat frustasi atau menjengkelkan bagi pihak tertentu, khususnya mengenai keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Berikut ini adalah keterbatasan komunikasi formal. Meskipun sangat penting bagi organisasi besar, namun dampak saluran komunikasi formal kurang menguntungkan dari sudut pandang individual maupun organisasi. Dalam struktur organisasi yang besar, untuk dapat berkomunikasi dengan manajer puncak harus terlebih dahulu melalui lapisan manajer yang ada di bawahnya. Artinya, banyak jalur yang harus dilalui untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan manajer puncak. Kemudian, dilihat dari sudut pandang suatu perusahaan, masalah terbesar dalam saluran komunikasi formal adalah kemungkinan munculnya distorsi atau gangguan penyampaian informasi ke level yang lebih tinggi, karena setiap keterkaitan dalam jalur komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Bapak Farel, apakah ada di tempat? Maaf Ibu, Bapak Farelnya sedang keluar. Apakah mau menunggu atau membuat jadwal di lain hari? Kira-kira perginya lama atau tidak? Mungkin akan pergi sehari penuh Bu. Kalau begitu buatkan jadwal untuk saya dan Bapak Farel besok lusa. Bisa? Sebentar Ibu, saya lihat jadwal Bapak dulu. Oke, baik. Jadwal Bapak lusa kosong. Saya jadwalkan lusa ya, Bu. Baik, terima kasih. Permisi. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Saya ingin memberitahu jadwal meeting besok dengan Bu Putri di Grandis jam 1 siang, Pak. Baik, apakah ada jadwal selain itu? Belum ada, nanti kalau ada saya sampaikan ke Bapak. Ya, tolong sama jadwal saya minggu depan ya, karena saya ada meeting dengan klien secara online. Baik Pak, saya kembali ke ruangan saya. Permisi. Ya. Selamat siang. Siang. Sudah tunggu lama ya? Oh, udah 10 menit sih. Oh, ada perlu apa bertemu dengan saya? Saya ingin menanyakan tentang proyek rumah sakit yang ingin Anda buat. Itu bisakah Anda menjelaskan bagaimana prospeknya? Rumah sakit itu saya akan bangun di daerah pelosok, di daerah di mana aksesnya sangat sulit dan jauh dari perkotaan. Jadi saya akan bangun di sana rumah sakit dengan 3 lantai dan membutuhkan properti-properti untuk membangun suatu rumah sakit tersebut. Baiklah. Jadi saya akan berinvestasi di perusahaan Bapak. Untuk menandatangani kontrak selanjutnya bisa kita mengadakan meeting lagi? Ya, silakan nanti hubungi saja dengan sekretaris saya, bisa atur jadwalnya. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu karena ada keperluan. Selamat siang. Yang juga